Sahabat Kompas.com, jelang Pilpres 2024, sejumlah partai politik kian gencar melakukan berbagai manuver. Partai Demokrat yang telah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk mengusung bakal calon Presiden Anies Baswedan, kini justru digoda partai lain. Partai itu tak lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang telah mendeklarasikan baca presnya Ganjar Pranowo. Upaya PDIP mendekati Partai Demokrat terlihat usai dua petingginya disebut akan melakukan pertemuan. Mereka adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Puan menyebut pertemuannya dengan AHY itu akan membahas soal koalisi. Bukan hanya itu, Puan juga menyebut pertemuannya itu akan membahas soal bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Kita lihat dulu, nanti ketemu dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru ya dilihat apakah kita punya kesamaan maksud dan tujuan untuk membangun Indonesia ke depan. Rencana pertemuan Puan dan AHY juga sudah dibahas masing-masing sekretaris jenderal partai. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha bertemu di kawasan Blok M Jakarta Selatan pada Minggu 11 Juni 2023. Karena dikenal memiliki sikap berbeda, kedua partai menyatakan tetap menghormati pilihan politik yang berbeda saat ini. Wacana pertemuan Puan AHY ini memang tidak mengejutkan. Sebab belakangan ini Puan mengungkap bahwa AHY memang menjadi salah satu kandidat bacawa pres Ganjar. Selain AHY, ada 9 nama lain yang juga dipertimbangkan PDIP. Mulai dari Mahfud MD, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno hingga Erlangga Hartarto. Cawapresnya nama kan banyak, saya 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami tentukan, tapi belum hari ini masih menimbang nama-nama yang ada. Di sisi lain, manuver PDIP mendekati Partai Demokrat menuai sorotan lantaran terjadi ketika Demokrat tengah menunggu jawaban Anies soal bacawa pres. Sebelumnya, Demokrat mendesak Anies untuk segera menentukan sosok pendamping pilihannya. Desakan itu muncul setelah hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Anies terus menurun. Meskipun demikian, AHY menegaskan bakal tetap menunggu keputusan Anies terkait cawapres. Pada akhirnya kita ingin yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Sedangkan apakah Demokrat akan katakanlah memberikan masukan, termasuk tadi evaluasi dan lain sebagainya, saya pikir itu juga wajar. Kalau dalam berdiplomasi atau dalam berkomunikasi seperti itu ada masukan termasuk evaluasi baik internal maupun untuk koalisi bersama-sama, saya pikir justru harus dilakukan karena sama-sama kita ingin menang, kecuali ada di antara kita yang tujuannya bukan menang, bukan ingin sukses. Nah itu barulah kita berbeda. Rencana pertemuan Puan AHY ini juga mendapat sinyal positif dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
SBY menyebut putra sulungnya itu telah menerima ajakan pertemuan dari Puan Maharani. Bukan hanya itu, SBY juga menyebut niat pertemuan yang baik akan membawa kebaikan. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan antara putra sulungnya dan Putri Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri itu bisa bermanfaat. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Sejauh ini sudah ada 4 partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo menjadi RI 1. Mereka adalah PDI Perjuangan, PSI, Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Terkait kemungkinan Demokrat gabung menjadi pengusung Ganjar, lantas apa respons dari para partai pengusung? Respons positif salah satunya datang dari P3. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengaku tidak keberatan jika PDIP merangkul Partai Demokrat. Mardiono mengatakan partainya telah lebih dulu melakukan kerjasama politik dengan PDIP dengan mendukung Ganjar. Ia juga menyebut P3 mendorong PDIP agar bisa membangun kerjasama politik dengan partai lain untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Bagus. Jadi kita memang mendorong kepada PDI, kami sebagai partai yang sudah sepakat untuk melakukan kerjasama politik agar kita bisa membangun kerjasama politik kekuatan yang lebih besar. Ya, sama dengan kalau maksimalnya itu sama dengan pemerintahan yang saat ini, bahwa di koalisi pemerintahan saat ini hampir 80% ya partai-partai politik itu berkoalisi dengan pemerintah. Sama halnya nanti kalau di dalam menghadapi pemilu itu bisa kita membangun koalisi besar, maka tujuan-tujuan perjuangan politik itu semakin akan mudah untuk diimplementasikan, dan kemudian setiap kebijakan politik, kebijakan pemerintahan nanti juga akan semakin mudah. Munculnya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres Ganjar ini menimbulkan spekulasi. Apakah PDIP serius dengan langkah ini atau hanyalah sekadar goda-goda politik? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Pak Emrus, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat buat kita semua, teman-teman redaksi di kompas.com. Salam sehat juga Pak Emrus. Kita akan bahas nih hal yang panas, hal yang diperbincangkan akhir-akhir ini, yakni Demokrat dan PDIP. Kabarnya elit atau sederet petinggi partai ini akan segera bertemu dalam waktu dekat, yakni antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Nah, bisa jadi pertemuan ini akan membahas mengenai koalisi. Menurut Anda, Pak Emrus, seberapa besar sih potensi dua partai ini untuk bersatu? Baik, kalau kita bicara potensi, saya pikir amat sulit kita mengukurnya apakah sekitar 80%, 50%, atau dan lain sebagainya. Tetapi suatu hal yang perlu kita apresiasi, ada ruang komunikasi yang dibuka antara Partai Demokrat dengan PD Perjuangan. Suatu kemajuan yang luar biasa di dalam relasi kedua partai ini yang direpresentasikan daripada elit politiknya. PD Perjuangan yaitu Puan Maharani, dan saya melihat Puan Maharani adalah kandidat calon ketua umum partai PD Perjuangan. Nah, kemudian HY yang sudah berada pada posisi ketua umum PD Perjuangan. Saya kira suatu hal yang bagus, ada dibuka kanal-kanal komunikasi, suatu hal yang bisa menghasilkan suatu kesepakatan, kompromi politik. Dan kita lihat sebelumnya memang Puan Maharani sudah mensounding
ke ruang publik bahwa salah satu kandidat calon presiden daripada pasangan Ganjar Pranowo ada disampaikan sekitar kurang lebih 10 orang. Salah satu diantaranya adalah AHY. Saya kira PD Perjuangan menyampaikan itu atas dasar perhitungan kalkulasi politik. Dan kemudian perkembangan terakhir, saya mengikuti di media, sudah dilakukan perbincangan antara Sekjen Partai PD Perjuangan, Hasto, dan Sekjen Partai Demokrat. Saya kira ini suatu hal yang bagus dan kemudian besar kemungkinan akan terwujud. Karena memang sudah ada pertemuan para sekjen. Para sekjen ini kan pasti memperbincangkan sesuatu agenda-agenda yang akan dibicarakan antara Puan Maharani dan AHY. Nah, saya melihat bahwa peluang daripada AHY untuk menjadi calon wakil presiden daripada Ganjar saya kira tetap ada, sekalipun peluang itu masih tetap kita kritisasi. Paling tidak saya melihat, kalau nanti terjadi koalisi dengan Partai Demokrat, saya melihat kemungkinan itu bisa saja menjadi calon wakil presiden, yaitu AHY, tetapi kemungkinan lain lagi ada dua hal yang menguntungkan bagi Partai Demokrat. Pertama adalah bahwa menguntungkan bagi Partai PD Perjuangan dan Demokrat. Pertama, yaitu adalah cairnya hubungan yang boleh dikatakan selama ini, tanda kutip ya, ada kekakuan relasi komunikasi politik dari dua partai ini. Namun saya melihat juga bahwa bisa saja nanti AHY tidak menjadi wakil presiden, tetapi mereka bagian dari koalisi pemerintah. Nanti ketika kelak Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden, tentu dengan pasangannya siapapun wakil presidennya nanti. Nah, kalau itu bagian dari koalisi, biasanya dan kenyataan di lapangan kita melihat, koalisi ini kan bagian dari kabinet nanti. Bisa saja nanti 2 atau 3 menteri dari Demokrat. Karena saya melihat peluang Ganjar Pranowo untuk memenangkan Pilpres nanti saya kira sangat besar dibanding para kandidat calon presiden yang lain yang muncul ke permukaan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan. Nah, ketika nanti Ganjar Pranowo dengan pasangannya jadi calon presiden kita, saya kira terbuka peluang bagi Demokrat untuk mendapat posisi menteri yang dipercayakan kepada kadernya. Tentu salah satu saya pikir sangat tepat kepada AHY menjadi menteri di masa pemerintahan Ganjar Pranowo kalau terpilih nanti 2019-2024. Saya kira ini suatu pintu masuk bahwa AHY bisa nanti berada di posisi kabinet. Oleh karena itu, kalau itu terjadi nanti, berarti koalisi persatuan, koalisi perubahan dan persatuan yang 3 partai itu, yaitu Nasdem, baru kemudian PKS dan Demokrat. Kalau memang Demokrat nanti menjadi bagian dari koalisi Ganjar Pranowo, maka secara de facto koalisi daripada perubahan dan persatuan ini akan bubar secara de facto karena ada berkurang satu peserta daripada koalisi. Dan kemudian dengan demikian kalau itu terjadi sangat besar kemungkinan nanti karena kurang kursi di parlemen bahwa Anies tidak jadi calon presidennya nanti yang akan datang. Nah, untuk itu saya pikir kalau memang Anies dan 3 partai ini tetap ingin membawa atau mengusung Anies menjadi calon presiden, ini waktunya bagi koalisi perubahan dan persatuan menetapkan saja AHY menjadi wakil presidennya. Jadi pasangkan saja Anies dan AHY, diputuskan kalau boleh lebih cepat lebih baik, kalau boleh hari ini juga nggak apa-apa karena berpacu dengan waktu, tanda tangan langsung. Saya kira tentu Demokrat menandatangannya seperti hal tersebut 3 partai ini, saya kira bisa Anies dan AHY bisa nanti menjadi salah satu pasangan kandidat. Tapi kalau itu diulur-ulur terus,
saya kira bisa bergeser karena saya melihat salah satu elit politik daripada Demokrat mengatakan kalau belum ada kepastian sampai Juni ini, kan begitu ada kalimat itu Juni ya bulan ini, bahwa menjadi calon wakil presiden bagi Anies, menurut pandangan saya boleh kemungkinan besar akan Demokrat berpindah hatilah koalisinya ke PDI Perjuangan. Demikian. Oke, Pak Emrus, kita balik lagi ya soal rencana pertemuan ini dan ternyata rencana pertemuan ini disambut positif oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yakni SBY sendiri. Nah, pandangan Anda bagaimana soal sikap SBY yang terbuka pada PDIP ini? Khususnya jika melihat bahwa SBY ini selalu berseberangan dengan PDIP sejak bersaing melawan Megawati di Pilpres 2004 silam. Baik, kalau saya ikuti rekam jejak komunikasi politik yang dilontarkan oleh SBY, saya harus akui bahwa tokoh ini tokoh yang membuka kanal komunikasi. Maka dikatakan kalau ada niat baik, tujuan baik, kan begitu kata beliau. Saya pikir dia membuka kanal komunikasi itu. Nah, jadi artinya kita melihat bahwa PD Perjuangan yang lebih dulu menyebut dan menawarkan pertemuan itu suatu hal yang bagus. Jadi suatu saat nanti kelak bahwa Partai Demokrat dan PD Perjuangan dengan boleh jadi generasi muda yang memimpin, kalau di Demokrat kan sudah AHY yang memimpin generasi muda, dan saya melihat PD Perjuangan akan sangat besar kemungkinan ketua umumnya akan Puan Maharani tentu melalui suatu munas di PD Perjuangan. Saya melihat ada sinyal ke sana sehingga nanti dua tokoh ini bisa terus bergandeng tangan. Jadi ini embrio daripada dua partai, dua tokoh muda di PD Perjuangan, Puan Maharani, tokoh muda dari Demokrat yaitu AHY. Saya kira suatu hal yang produktif ketika dimulai sekarang dengan sebagaimana dikatakan Pak SBY, saya kutip pendapat beliau, dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu niat dan tujuan yang baik apa? Untuk bangsa Indonesia, untuk pluralitas kita, untuk NKRI kita. Karena menurut saya, Demokrat maupun PD Perjuangan, saya melihat partai ini adalah partai inklusif, partai Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira sangat produktif ketika dua partai ini bisa menyatu, dimotori oleh dua generasi muda. Satu dari PDI Perjuangan yaitu Puan Maharani, yang satu dari AHY dari Demokrat, dan saya melihat kemarin itu sudah ada pertemuan antar sekjen di kawasan, kalau saya tidak lupa di kawasan Blok M. Saya kira suatu hal yang bagus, pertemuan yang sangat sederhana, saya mengikuti di media, tetapi sangat komunikatif. Demikian. Tapi kalau kita beralih ke PDIP, Pak Emrus ya, menurut Anda begitu, apa yang membuat mereka sekarang melirik ke arah Demokrat? Apakah mereka melihat celah tadi ada ultimatum yang disampaikan oleh Demokrat kepada Anies untuk segera mengumumkan cawapresnya begitu? Baik, tindakan politik termasuk tindakan komunikasi politik itu adalah part of tindakan politik, gitu ya, tidak lepas daripada kepentingan politik. Jadi mereka bisa melihat kepentingan politik mereka kalau nanti menjadi bagian dari koalisi, kedua belah pihak bisa terwujud kepentingan politiknya. Nah, kepentingan politik kedua partai ini kan bisa dikompromis. Nah, secara hipotetis seperti yang Ibu katakan bisa saja ke sana kepentingan politiknya. Tetapi bisa saja kepentingan politik yang lebih besar, tetapi yang Ibu sebut tadi adalah sebagai dampak ikutan, bukan yang utama, gitu ya, dalam konteks dikaitkan dengan Anies menjadi calon presiden. Tetapi boleh jadi itu bukan utama sasaran mereka, tetapi dampak ikutan atau konsekuensi daripada koalisi. Karena saya melihat kalau misalnya Demokrat bergabung dengan partai PDI Perjuangan menjadi satu koalisi, tentu kecil kemungkinan Anies menjadi calon presiden. Tetapi bukan itu tujuan utama, tetapi dampak ikutan, konsekuensi ikutan daripada adanya koalisi PD Perjuangan dengan Demokrat kalau itu bisa terwujud. Dan menurut pandangan saya kira sangat wajar dan saat ini perlu ditindaklanjuti bahwa koalisi ini diwujudkan dalam bentuk nyata, yaitu Demokrat memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagaimana yang sudah dilakukan oleh P3,
maupun Perindo. Saya kira hal yang sangat bagus, tentu tidak lepas daripada kepentingan-kepentingan politik. Di antaranya adalah terbuka peluang atau boleh jadi diwujudkan di panggung belakang politik mereka bahwa dari Demokrat, kader Demokrat bisa duduk di kabinet yang tentu punya kompetensi dan integritas yang sudah dipersyaratkan. Jadi 2 atau 3 menteri bisa saja nanti dari Demokrat sebagai relasi hubungan dukung-mendukung, karena tidak ada dukungan politik tanpa kepentingan tertentu. Oleh karena itu bahasa sederhananya bahwa politik itu tidak ada makan siang yang gratis, kan begitu. Artinya yang tidak ada makan siang yang gratis itu adalah artinya apa? Iya, tentu kekuasaan. Salah satu bentuk kekuasaan ya jabatan menteri gitu ya, karena politik itu kan kekuasaan. Demikian. Oke, berarti Pak Emrus bisa sebagai penegasan ya, mungkin kerjasama politik terlepas dari nanti dukungan Demokrat kepada Ganjar begitu, apakah mungkin memang nanti Demokrat akan meminta kursi begitu kepada PDIP selaku nanti yang menjadi presidennya adalah Ganjar begitu dari PDIP? Mungkin tidak kita pakai diksi meminta ya, karena dalam suatu kompromi politik kesetaraan di antara, kalau meminta kan berarti yang meminta itu subordinat, tangannya kan di bawah gitu ya. Tetapi saya melihat konsep bukan meminta, tetapi ada pertemuan, ada perjumpaan kepentingan. Saya pakai istilah perjumpaan kepentingan daripada pertemuan, karena perjumpaan kepentingan itu lebih memposisikan hubungan itu lebih mendalam dan hubungan itu pada posisi setara. Beda kalau perjumpaan hanya sekedar beda dengan kalau pertemuan. Kalau pertemuan kan hanya say hello gitu ya. Tetapi saya kira lebih diinisiasi lagi ke depan perjumpaan di antara dua partai ini sehingga ada titik temu bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Jadi bukan meminta dan memberi, tetapi ada kesepakatan politik di antara mereka. Nah, saya sebagai komunikolog yang mengetahui tentang katakanlah negosiasi, kompromi, tidak ada salahnya mereka ada perjumpaan titik temu sehingga jabatan 2 atau 3 menteri bahkan bila perlu tersebut jabatan tersebut dalam panggung belakang politik, wajar itu terjadi, wajar. Dan semakin konkret kompromi politik dan kesepakatan itu semakin semakin kohesi sosial dan mental semakin kuat. Jadi oleh karena itu tidak ada salahnya bahwa mereka berkompromi. Lagi pula PDI Perjuangan adalah partai politik yang gotong royong. Bergotong royong itulah kelebihan PDI Perjuangan gitu ya. Saya kira tidak ada salahnya ketika PDI Perjuangan bergotong royong bersama dengan partai-partai lain. Termasuk kenapa tidak bergotong royong juga dengan PKS, begitu ya. Tapi kalau dengan Nasdem amat sulit. Kenapa? Karena secara deklaratif Nasdem sudah mengusung Anies, begitu ya. Tetapi secara konkret saya melihat PKS sama Demokrat belum secara konkret belum sedeklaratif yang dilakukan oleh Nasdem, sehingga tidak tertutup kemungkinan koalisi besar, begitu ya. Koalisi besar berada tentu mendukung mengusung Ganjar Pranowo sehingga Demokrat dan bisa jadi PKS masuk ke sana. Saya melihat ruang komunikasi, kanal komunikasi dengan PKS terbuka juga. Alasan saya ada 2 hal. Pertama, PDI Perjuangan sama PKS di beberapa titik pilkada yang sudah berlalu mereka berkoalisi kan? Di beberapa titik di pilkada. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka gitu ya. Sekalipun ada mengatakan bahwa antara minyak dan air tidak bisa ketemu. Itu saya pikir suatu pandangan yang kaku di dalam konteks politik di Indonesia. Karena politik di Indonesia sangat cair gitu ya. Jadi oleh karena itu koalisi daripada PKS sama Demokrat ada yang sama PDI Perjuangan sangat terbuka. Kemudian saya melihat sekjen daripada PKS Pak Akar, mohon maaf kalau saya salah, sekjennya lah PKS, saya kira punya relasi personal dengan elit-elit politik di PDI Perjuangan. Ini bisa pintu masuk. Jadi oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan. Nah, tetapi yang kita berbincangkan dulu adalah saat ini adalah Partai Demokrat. Saya kira ini perlu dipupuk, ditindaklanjuti, dikonkretkan
di dalam pembicaraan elit. Tentu saya mengatakan bahwa Puan Maharani elit di PD Perjuangan, dan kemudian HY saya pikir sudah menjadi pengambil keputusan di Demokrat. Sangat bagus pertemuan ini. Demikian. Baik, Pak Emrus, tadi disebutkan ada peluang koalisi perubahan bubar ya jika Demokrat ini bergabung dengan koalisi PDIP untuk mendukung Ganjar sebagai RI1. Artinya akan sulit bagi Anies untuk maju sebagai cawapres. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo kan disebut-sebut menginginkan hanya ada 2 paslon di Pilpres 2024 nanti. Nah, menurut Anda bagaimana, Pak Emrus? Baik, kalau memang Pak Joko Widodo menginginkan, saya belum baca itu ya. Saya menjawab pertanyaan Ibu bahwa 2 paslon. Saya pikir 2 paslon itu karena bisa saja karena faktor kebetulan, bukan faktor desain, bisa gitu. Tetapi saya harus beri pandangan dulu. Saya terus terang, apakah Pak Joko Widodo atau saya yang lebih dulu mengatakan ini? Saya tidak tahu. Tapi sudah lama saya mengatakan bahwa Indonesia pada pemilu 2024 2 paslon sajalah. Jadi tidak 3 paslon, tidak lebih dari 2. Kenapa saya mengatakan begitu? Kan ada orang mengatakan bahwa kalau 3 paslon berpeluang secara ada semacam polarisasi, begitu ya. Saya termasuk yang menolak itu. Kemudian kalau 3 paslon lebih demokratis daripada 2 paslon, saya juga termasuk yang menolak itu. Kenapa? Sederhana untuk menjawabnya. Kalau misalnya dikatakan bahwa 3 paslon lebih demokratis daripada 2 paslon, saya kira saya akan bantah dengan fakta. Yaitu di Amerika Serikat 2 paslon itu nilai demokrasi di Amerika lebih tinggi dari kita, nggak ada jaminan. Baru kemudian 3 paslon bisa menimbulkan polarisasi. Nah, saya melihat bahwa kalau 3 paslon kan kecil kemungkinan terjadi 1 putaran, yaitu 50% plus 1 dan sekian jumlah di provinsi menang kandidat tersebut. Tidak gampang memperoleh itu. Jadi tidak sekedar 50% plus 1, tapi harus sekian kepala daerah harus sekian provinsi menang satu kandidat tersebut sekalipun 50% plus 1. Jadi nggak gampang untuk memperoleh itu. Sehingga bisa terjadi 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, berarti hanya 2 paslon kan? Berarti terpecah juga dong kalau kita pakai pandangan mereka. Terjadi polarisasi juga dong. Karena 2 paslon ujung-ujungnya. Jadi orang-orang yang berpendapat demikian karena kepentingan politiknya ada di 3 paslon itu saja. Gitu ya. Jadi teman-teman yang mengatakan 3 paslon lebih demokratis, maka kalau baru kemudian kalau 2 paslon akan terjadi polarisasi, saya kira nanti ketika orang yang mengatakan itu dan kandidat mereka benar-benar 2 paslon, mereka akan pandangannya akan bisa berubah karena komunikasi politik, pesan komunikasi politik yang dilontarkan ke ruang publik didrive oleh kepentingan politiknya. Tapi saya membantah bahwa 2 paslon juga demokratis. Baru kemudian 3 paslon bukan berarti itu lebih tidak terpolarisasi karena di ujungnya juga nanti akan dua paslon juga. Oleh karena itulah saya pikir saya termasuk yang sudah sejak awal mengatakan silahkan 2 paslon, para partai politik berkompromi sajalah. Berkompromi saja. Misalnya Partai Nasdem itu kan bagian dari pemerintah sekarang kan. Tidak ada salahnya dibuka ruang komunikasi sehingga jadi 2 paslon. Nggak apa-apa demi kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau 3 paslon, salah satu selain yang 2 saya sebut tadi, ada lagi biaya politik kita nanti jadilah besar. 2 putaran bisa 1 putaran itu triliun. Sayang kan? Bisa nggak biaya politik itu nanti kita alokasikan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang di dalam undang-undang kita ya disebut dipelihara oleh negara, sekalipun diksi dipelihara negara nggak setuju saya itu. Yang paling pas sebenarnya adalah bukan dipelihara oleh negara, ditanggung-jawabi oleh negara, itu lebih pas. Jadi kalau boleh sekaligus saya mengusulkan katakanlah diksi itu kita robah kata dipelihara kan kurang begitu elok lah kedengaran gitu ya. Demikian. Baik, jadi Pak Emrus memang tadi yang disampaikan Jokowi ini, pernyataan yang disampaikan Jokowi ini disampaikan melalui P3 yang merupakan partai koalisi dengan PDIP begitu untuk mendukung Ganjar. Dan sebagai penegasan Pak Emrus, apakah memang manuver PDIP ini menurut Anda ada hubungannya nggak
dengan apa yang disampaikan Jokowi melalui P3 ini? Jika ada keinginan untuk dua paslon saja begitu, untuk Baik mendekati Ibu, saya termasuk sebagai seorang akademisi, saya tidak begitu setuju pemakaian istilah manuver politik. Kalau manuver itu biasanya dari katakanlah tujuannya selatan menjadi atau tujuannya timur menjadi barat kan, itu kan manuver namanya. Saya kira lebih pas dikatakan bahwa politik kita di Indonesia sangat cair dan itu bagus sekali. Jadi kompromi-kompromi politik, perbedaan-perbedaan bisa diselesaikan dengan pertemuan para elit politik gitu ya, sehingga nanti masyarakat, demokrasi kita nanti dalam pilpres yang akan datang suatu demokrasi yang menggembirakan, suatu demokrasi yang fun gitu ya, dan persaudaraan, tidak muncul ketegangan-ketegangan sosial. Ada kubu-kubu tertentu diolah sedemikian rupa seolah-olah sudah berseberangan satu dengan yang lain. Jangan lupa Pancasila pegangan kita, NKRI, Persatuan Indonesia. Tidak ada beda ibu dengan saya di bangsa ini. Demikian juga para kandidat. Supaya memang kita bersama-sama membawa bangsa ini termasuk di dalam kepemiluan kita. Sehingga nanti pemilu kita akan berlangsung dengan menggembirakan, dengan fun, penuh canda. Ya kan nggak ada masalah kita lakukan pemilu tapi penuh canda kan, tidak penuh ketegangan, tidak penuh fitnah dan lain-lain sebagainya. Demikian. Baik, Pak Emrus, saya akan balik lagi sedikit ke belakang mengenai bahwa cawapres yakni AHY yang disebut-sebut juga masuk ke dalam daftarnya Puan ini yang akan menjadi cawapres dari Ganjar. Nah, kalau menurut Anda Pak Emrus, apakah ini bicara soal peluang AHY dipasangkan dengan Ganjar ini bagaimana begitu? Apakah melihat dari elektabilitasnya oke, dari sosoknya oke, atau seperti apa Pak Emrus? Baik, kalau kita bicara peluang untuk dipasangkan, kalau boleh saya berpendapat sebagai subjektivitas saya, boleh dikatakan kecil lah ya untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo AHY sebagai wakil presidennya calon. Tetapi dengan berkoalisi nanti ini kan beri pintu masuk cairnya hubungan politik antara Demokrat dan PD Perjuangan yang selama ini boleh kita katakan kaku kan. Jadi ini yang kita lihat keuntungannya. Dan kemudian keuntungan kedua adalah saya kira tidak ada masalah ketika mereka memperbincangkan kesetaraan di antara mereka, yaitu ada kesepakatan di panggung belakang politik 2 atau 3 menteri. Tentu AHY salah satu di antaranya menteri tersebut. Tetapi kalau kita bicara menjadi pasangan bagi AHY menjadi pasangan wakil presiden bagi Ganjar Pranowo, apakah itu mendongkrak suara? Apakah itu bisa memastikan kemenangan? Saya berhipotesa karena AHY kan ini alasan utama saya, dan salah satu alasan utama saya adalah tingkat elektabilitas AHY kan tidak begitu menggembirakan sehingga tidak bisa mendongkrak daripada elektabilitas tersebut. Tetapi mereka berkoalisi sama dengan misalnya P3 berkoalisi dengan PD Perjuangan. Saya tidak melihat ada pandangan dari P3 yang mengatakan bahwa harus dari kami wakil presiden, calon wakil. Ya, tapi saya berpendapat subjektivitas saya bahwa P3 bergabung dengan atau mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo, tidak ada salahnya nanti mereka mendapat bisa menteri lebih banyak daripada yang datang belakangan kan, gitu. Tidak apa-apa karena kekuasaan itu kan bagaimana berkompromi. Jadi untuk itu subjektivitas saya, ya, walaupun nanti waktu akan mengujinya, bahwa kalau untuk menjadi calon wakil presiden AHY saya kira masih tingkat presentasinya menurut saya belum menggembirakan lah. Tetapi ini pintu masuk untuk mencairkan hubungan yang kaku selama ini, dan menurut pandangan saya ini akan menguntungkan bagi Demokrat. Bisa saja nanti partai mereka, elektabilitas partai mereka akan terdongkrak gitu ya, sehingga ada hubungan yang cair dan masyarakat kan melihat senang sekali loh. Saya termasuk yang senang ketika para partai politik, elit politik kita di Indonesia ini saling berrangkulan, saling satu dengan yang lain, tidak saling seolah-olah memusuhi satu dengan yang lain, tidak ada diksi-diksi komunikasi yang mempertentangkan satu dengan yang lain. Seharusnya adalah
fokus kepada gagasan besar, pemikiran besar daripada partai politik maupun kandidat. Misalnya, salah satu yang saya kritisasi, jangan sampai ada kandidat presiden membandingkan panjangnya jalan dibangun oleh SBY dan dibangun oleh Jokowi. Tidak bagus itu kandidat itu. Seharusnya apa? Seorang kandidat calon presiden mengatakan sebagai pandangan negarawan dia sebagai calon presiden adalah mengapresiasi semua kinerja presiden. SBY kita apresiasi, Jokowi kita apresiasi, Megawati kita apresiasi, Gus Dur dan seterusnya. Tentu tidak kalah pentingnya dan sangat kita hormati yaitu Bung Karno. Artinya itu kita apresiasi saja. Para kandidat calon presiden saya menyarankan untuk tidak memperbincangkan kelemahan-kelemahan presiden atau apalagi membandingkan, apresiasi saja. Tetapi tawarkan gagasan ide yang lebih besar untuk bangsa dan negara. Saya menyarankan kepada teman-teman calon presiden misalnya gagasan besar itu apa Ibu? Misalnya beranikah atau maukah mereka menawarkan katakanlah green economy atau green economy, clean economy, blue economy, baru katakanlah apa bonus demokrasi, apa program yang ditawarkan. Misalnya saya menjelaskan katakanlah clean economy, yaitu bagaimana menggunakan energi baru dan terbarukan. Baru kemudian green economy misalnya bagaimana meningkatkan produktivitas industri atau apapun dengan tingkat efisiensi yang tinggi misalnya. Atau katakanlah blue economy, bagaimana kita membangun bangsa ini, mengoptimalisasi maritim kita, laut dan sungai. Kemudian adalah bonus demokrasi. Apa yang kita lakukan selama 5 tahun ini sebelum menuju bonus demokrasi? Jangan kita sampai menyesal. Misalnya udah bonus demokrasi kita tapi produktivitasnya rendah. Bisa dirancang. Salah satu diantaranya misalnya menyediakan katakanlah tindak pidana dugaan penyebaran narkoba misalnya seperti itu, karena itu merusak generasi muda kan. Jadi gagasan dan pemikiran besar yang mereka tawarkan, jangan pertentangkan antara kinerja presiden satu dengan presiden yang lain. Mereka itu punya keunikan, mereka itu tokoh bangsa kita, mereka telah berjasa untuk bangsa dan negara kita. Apresiasi sajalah. Jadi jangan sampai mempertentangkan seperti itu. Kalau mempertentangkan, mohon maaf, sorry to say, itu adalah pemimpin yang belum berpikir luas. Jadi saya menyarankan itu kepada para kandidat calon presiden, karena mereka inilah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tidak ada beda mereka dengan kita-kita ini. Demikian. Baik, Pak Emrus, ini catatan yang menarik sekali. Terima kasih sudah membagikan pandangannya di kompas.com siang hari ini. Semoga nantinya dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain, Pak Emrus. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Masela. Salam sehat penonton kompas.com di seluruh jagat dunia. Salam sama redaksi kompas.com. Terima kasih. Salam balik, Pak Emrus. Terima kasih banyak. Demikian kabar terkini soal potensi koalisi PDIP Demokrat dan AHY menjadi cawapres Ganjar. Simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.